Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin, NIM 18051750112, Prodi Pendidikan Komputer Angkatan 2018, Universitas Mula Warman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait tugas mata kuliah Teknik Lingkungan. Materi yang akan saya sampaikan saat ini yaitu mengenai efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Nah, efek rumah kaca itu sendiri merupakan sebuah istilah ya, dimana efek rumah kaca ini digunakan untuk menggambarkan suhu bumi yang meningkat. Jadi diibaratkan bumi itu adalah rumah yang terbuat dari kaca, yang dimana rumah kaca itu sendiri adalah yang terbuat dari kaca yang bertujuan agar suhu yang ada di dalamnya tetap hangat karena terperangkapnya sinar matahari. Nah, jadi efek rumah kaca ini sering diartikan sebagai sebuah proses pemanasan alami ketika gas-gas di atmosfer di bumi merangkap panas matahari. Pemanasan global ini juga merupakan indikasi naiknya suhu di muka bumi secara global, sedangkan perubahan iklim global adalah perubahan unsur-unsur iklim seperti suhu, tekanan kelembapan, kemudian hujan, angin, dan sebagainya secara global terhadap normalnya. Nah, jadi efek rumah kaca ini pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824. Nah, beliau ini mengusulkan bahwa efek rumah kaca itu merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Nah, efek rumah kaca ini dapat digunakan untuk menunjukkan dua hal yang berbeda, yaitu yang pertama efek rumah kaca alami. Nah, efek rumah kaca alami ini terjadi secara alami di bumi. Kemudian yang kedua itu ada efek rumah kaca meningkatkan yang terjadinya aktivitas manusia. Kemudian penyebab terjadinya efek rumah kaca. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, itu efek rumah kaca ini disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas yang lain di atmosfer. Jadi, kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak batu bara dan bahan bakar organik yang lain yang mengalami yang melampaui kemampuan pertumbuhan atau tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Kemudian zat-zat yang menimbulkan efek rumah kaca. Nah, yang pertama itu ada uap air atau H2O. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2. Lalu ada gas metana atau CH4. Kemudian ozon atau O3. Selanjutnya ada nitrous oksida atau N2O. Lalu ada chlorfluorokarbon atau CFC. Kemudian yang terakhir itu ada hydrofluorokarbon atau HFC. Lalu proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, bagaimana sih proses terjadinya efek rumah kaca itu? Nah, yang pertama itu ada sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Kemudian yang kedua, sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Lalu yang ketiga, panas dari bumi akan kembali dipancarkan ke luar angkasa. Lalu, panas yang dipancarkan ini kemudian terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil akan meningkatkan efek rumah kaca di atmosfer. Kemudian yang terakhir, akhirnya meningkatkan suhu bumi yang akan menyebabkan pemanasan global.
Dampak efek rumah kaca. Nah, jadi efek rumah kaca ini berdampak pada meningkatnya suhu di permukaan bumi yang akan mengakibatkan perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Hal ini bisa mengakibatkan dampak yaitu dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka pendek ini yaitu mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang menimbulkan naiknya permukaan cairan laut sehingga terganggunya ekosistem. Kemudian yang kedua ini dalam jangka panjang akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Selanjutnya, cara menanggulangi efek rumah kaca. Nah, cara menanggulangi efek rumah kaca itu, yang pertama itu hemat energi. Hemat energi listrik. Nah, gunakan pemakaian energi listrik seperlunya saja. Dengan begitu kita berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Kemudian yang kedua itu melakukan penghijauan. Nah, penanaman kembali hutan yang telah ditebang merupakan satu di antara solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Kemudian itu ada menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Nah, adapun bahan bakar ramah lingkungan antara lain panel surya dan bahan bakar listrik. Panel surya dan bahan bakar listrik. Nah, bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polusi yang akan berbahaya bagi lingkungan. Kemudian itu ada mengolah limbah peternakan. Nah, limbah merupakan satu di antara penyumbang gas rumah kaca, terlebih limbah peternakan. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Nah, biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Kemudian yang terakhir itu membatasi penggunaan plastik. Nah, plastik itu sendiri merupakan senyawa polimer yang sulit terdegradasi atau sulit terurai di dalam tanah. Oke, baik, sekian pemaparan singkat dari saya mengenai efek rumah kaca. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.